Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 9 Oktober 2020 dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai dengan 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini sedikit menyentil label nama yang biasanya melekat dalam diri orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan menjadi kebanggaan mereka. Label nama itu adalah bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi biasa disebut dengan anak-anak Abraham. Jemaat Paulus di Galatia tidak saja berketurunan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Kelompok ini ada, tetapi merupakan kelompok minoritas. Yang banyak, mayoritas adalah keturunan Yunani dan keturunan Romawi. Tetapi dalam kelompok ini, sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, label itu melekat sangat kokoh dan menjadi kebanggaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Paulus dalam bacaan pertama hari ini menegaskan atau memberi pemahaman, memberi penjelasan bahwa label nama tersebut tidak saja sebuah slogan. Label itu harus menjiwai kehidupan orang yang miliki label itu. Label itu harus menjadi inspirasi hidup orang yang memiliki label itu. Karena itu, dalam pewartaannya, ia berkata kepada jemaatnya di Galatia, yang notabene termasuk kelompok minoritas orang Yahudi yang ada di situ. Apa artinya? Kalau siapapun disebut sebagai anak-anak Abraham. Paulus menjelaskan bahwa yang menyebut dirinya atau yang disebut dengan anak-anak Abraham adalah mereka yang menjalani hidupnya persis seperti Abraham, yakni hidup yang dijiwai, yang dilandasi oleh iman. Karena iman, berkat Tuhan akan turun atas orang yang menjalani hidup sesuai dengan imannya. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kita juga memiliki semangat yang sama dengan orang-orang Israel, dengan orang-orang Yahudi secara umum. Secara khusus, kelompok kecil, minoritas, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dalam jemaat Galatia. Seperti mereka berbangga dengan label itu, tetapi tidak menghidupi label itu dalam kesehariannya, atau label itu tidak menjiwai kehidupan mereka sebagaimana Abraham yang hidup karena iman dan dari iman. Sama juga dengan kita. Ada sekian banyak label yang melekat dalam diri kita. Bisa label iman, bisa label apa saja. Kita sering berbangga sebagai orang Katolik. Kita sering berbangga juga sebagai orang Kristen. Kita sering berbangga sebagai orang yang percaya pada Yesus yang luar biasa itu. Kita juga berbangga dengan label diri kita sebagai imam, sebagai romo, sebagai pastor. Kita juga sering berbangga dengan label diri kita sebagai seorang suami dari seorang istri. Kita sering juga berbangga dengan label yang melekat dalam diri kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai apa saja. Namun saya
label itu terkadang atau mungkin banyak kali belum menjiwai atau belum menjadi inspirasi kehidupan kita. Seharusnya kita berbangga dengan label yang melekat dalam diri kita, dan kebanggaan itu tidak menjadi sebuah kebanggaan kosong, kebanggaan semu, kalau kita menjalani, menghidupi label itu dalam keseharian kita. Anda seorang imam, biarawan biarawati. Anda hidup sebagai seorang imam, sebagai biarawan biarawati. Ada seorang suami, Anda seorang istri, Anda adalah orang tua, Anda adalah pendidik, adalah pengajar, Anda adalah pejabat pemerintah, pejabat masyarakat. Bangga dengan itu, silakan. Tapi apakah Anda menghidupi label itu? Apakah kebanggaan itu adalah kebanggaan yang berisi, yang berbobot, karena Anda menghayati hidup sesuai dengan label itu, atau sekedar kebanggaan kosong, kebanggaan semu? Dalam bacaan Injil, Yesus setelah mengusir setan dari seseorang mendapat tanggapan yang sangat negatif. Ada kelompok orang, pasti orang Yahudi, mungkin juga orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu berseberangan dengan Yesus, yang selalu tidak cocok dengan Yesus. Beberapa dari antara mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, kepala setan. Sudah tidak, sudah terkasih. Memprihatinkan, bukan? Hal yang baik yang dikerjakan oleh Yesus ditanggapi secara sangat negatif. Dalam kehidupan bersama, ada banyak orang yang menjadi seperti Yesus, berbuat baik. Tapi apakah tanggapan kita selalu positif terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupan bersama kita? Atau kita menanggapinya secara negatif? Pertanyaannya, mengapa? Mungkin saja karena hubungan antara kita dengan orang tersebut lah kurang baik. Biasanya ketika hubungan kita dengan seseorang kurang baik, maka apapun yang dikerjakan oleh orang itu, oleh lawan kita, termasuk yang baik, dianggap negatif, dianggap tidak baik, dan tidak diapresiasi secara positif. Mungkinkah semangat itu ada dalam diri kita? Maka kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk membaharui diri. Mari kita berbangga, tidak karena label kosong atau tidak karena label yang ada pada diri kita, tapi kita berbangga karena kita mampu menghidupi label itu dalam keseharian kita. Dan yang kedua, kita diajak untuk membaharui diri, melihat orang lain secara positif, tidak dari sisi negatif, hanya karena mungkin hubungan kita dengan orang itu kurang baik. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita